Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Nah, Putri, coba pimpin sebelum belajar kita sama-sama baca. Ayo. Sebelum belajar mari kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tepuk semangat. Semangat! 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 Baiklah, hari ini kita belajar tentang apa? Ada anak. Baiklah, kita lanjut pada materi hari ini ya. Nah, buka di halaman 33 tentang akhlak terpuji. Ada peta konsep di situ. Akan saya jelaskan, akan dijelaskan. Peta konsepnya adalah tentang akhlak terpuji. Yaitu yang pertama, taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Yang kedua apa? Yaitu taat kepada Allah. Rasulullah. Taat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu taat kepada orang tua. Wah. Taat kepada orang tua. Yang keempat terakhir ada taat Taat kepada guru. Taat kepada guru. Pintar. Nah, dari peta konsep di sini, coba Putri bacakan apa yang disebut dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang wajib disembah oleh seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, di situ taat kepada Allah adalah Tuhan yang wajib kita sembah. Yang kita sembah dengan cara apa? Yaitu dengan cara melaksanakan sholat. Sholat di dalam sholat itulah kita berhadapan langsung dengan Allah. Di sini taat kepada Allah seperti rezeki yang kita terima. Contohnya, yang enggak kita minta tapi dikasih oleh Allah. Apa? Yaitu ketika kita di dalam rahim kandungan seorang ibu, Allah memberikan kita mata, hidung, mulut, alis, tangan, kaki dan semuanya tanpa kita minta Allah memberikan kepada kita. Jadi kita harus meminta apa kepada Allah? Bersyukur dan alhamdulillah. Di sini ada cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, cara ini apa? Itu dengan cara
bisa menghirup udara, ya kan? Bisa makan, bisa main. Itu semuanya adalah karunia dari Allah. Di sini ada 6 tata cara taat kepada Allah. Yang pertama, melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat apa saja? Coba sebutkan. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi sholat sehari semalam ada 5. Nah. Menjalankan puasa. Puasa apa aja? Puasa wajib di bulan Ramadan. Puasa sunnah biasa hari Kamis, biasa hari Senin, bisa juga puasa sunnah-sunnah lainnya, puasa Asyura, ya kan? Atau puasa di bulan Muharram, bulan Syaban. Untuk itu disidangkan kita perbanyak puasa. Yang ketiga adalah berinfak, bersedekah dan menunaikan zakat. Berinfak, kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, bersedekah karena Allah. Terus apa? Menunaikan zakat. Zakat itu ada berapa sih? Ada dua. Pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah itu apa? Zakat fitrah yang dilaksanakan oleh kita semua ketika menjelang Idul Fitri, mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Sebelum sholat Id dilaksanakan, kita masih bisa melaksanakan zakat fitrah. Kan bentar lagi itu bulan Ramadan nih, jadi kita puasa dan membayar zakat. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat harta, zakat perak, zakat emas, zakat dari buah-buahan, dan masih banyak lainnya ya. Yang keempat, mengingat Allah dengan cara berzikir. Coba baca Astaghfirullahaladzim, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu dengan cara berzikir mengingat Allah, kita sudah mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Mempergunakan rezeki yang Allah berikan dengan jalan yang baik, berperilaku sesuai dengan tuntunan Islami, contohnya berpakaian Islami, berkerudung, tutup aurat, ya kan? Berkata-kata yang baik, bertingkah laku yang baik, itu juga termasuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua tadi apa? Taat kepada Rasul. Coba Aida bacakan, Aida. Taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul berarti mengikuti semua ajarannya di bawahnya. Dalam hal ini adalah ajaran agama Islam. Semua Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa risalah agama Islam. Setelah meyakini ajarannya, kita wajib mengikuti dan mengamalkannya. Tidak akan ada gunanya jika kita hanya meyakini tetapi enggan untuk mengamalkan. Misalnya, tidak mengerjakan sholat, enggan berzakat, serta tidak mau bersedekah. Nah, yang kedua adalah taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya apa? Yang dibawa oleh Rasulullah adalah agama Islam. Agama Islam sini punya kewajiban langsung dari Allah, yaitu sholat. Kalau tidak sholat berarti tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulullah. Enggan berzakat, enggan apa sih artinya? Tidak mau berzakat, tidak mau bersedekah, tidak mau sholat, berarti kalian, kalau semua itu tidak kalian lakukan, berarti kalian tidak taat kepada Rasulullah. Terus cara mentaati Rasul pertama yaitu mengenal kehidupan Rasulullah, lahirnya, istrinya. Terus membenarkan berita yang disampaikan oleh para Rasul. Berita apa? Yaitu berita tentang sholat, berita tentang zakat, berita tentang haji, puasa. Nah, itu berita tentang kepada Rasulullah. Mengamalkan syariat apa yang dibawanya? Yaitu syariatnya melaksanakan sholat 5 waktu dan melaksanakan sholat-sholat sunnah lainnya, baik sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, dan sholat sunnah
tahajud, duha, witir, dan sholat sunnah hajat ya. Terus yang keempat, mencintai bendera Rasul. Pertama, mencintai Rasulullah. Dengan cara apa kita mencintai Rasulullah? Dengan cara memperbanyak bacaan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu contoh bacaan sholawat. Kalau yang pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala, sambil berjalan, sambil bermain, sambil belajar, sambil baca sholawat, maka insya Allah kehidupan kita akan dirahmati oleh Allah, dan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah di hari kiamat. Meneladani kehidupan para Rasul, menghidupkan sunnah Rasulullah, sunnahnya tadi yaitu belajar mengaji, belajar kitab, terus apa lagi, melaksanakan puasa sunnah yang dari Rasulullah, puasa Senin, Kamis ya. Yang ketiga apa tadi nak? Taat kepada orang tua. Coba Aisyah bacakan apa yang sudah kepada orang tua. Taat kepada orang tua. Orang tua berjasa sangat besar terhadap hidup anak-anaknya. Andaikan harta yang dimiliki seorang ibu gunakan untuk membalas jasa orang tuanya, belum tentu bisa sebanding dengan jasa dan pengorbanan orang tuanya. Tahukah kalian jasa dan pengorbanan orang tua kepada anaknya? Coba sebutkan. Orang tua melahirkan anaknya ke dunia, merawat, mengasuh, membesarkan dan mendidiknya. Begitu besar jasa orang tua kepada anak-anaknya, karena itu sudah sepatutnya anak berterima kasih kepada orang tuanya dengan cara berbuat baik, menghormati dan menaatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka Wa qada rabbuka alla ta'budu alla ta'budu illa iyyah illa iyyah wa bil walidaini ihsana. wa bil walidaini ihsana. Nah, di sini sudah jelas ada firman Allah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, maksudnya selain Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa, yaitu kepada kedua orang tua. Kenapa kita harus taat kepada orang tua? Karena orang tua kita yang telah mengandung susah payah, melahirkan, menyusui, merawat, dan mendidik kita sehingga kita dari kecil, dari bayi sampai besar, sehingga kita bisa berada seperti ini, ya kan? Akhirnya kita harus tetap mentaati kepada orang tua. Orang tua adalah manusia yang sangat berjasa kepada hidupan kita. Beliau berdua rela melakukan apapun demi kepentingan anak-anaknya. Coba orang tua. Kalau kita pengen kue, mak, bapak minta duit, ya kan? Tahu-tahunya orang tua masih belum punya, masihlah cari kerja dulu. Akhirnya kita bisa dikasih duit dan bisa memakan kue contohnya, ya kan? Beberapa alasan mengapa kita kepada orang tua. Yang pertama, orang tua yang melahirkan kita. Yang kedua, beliau bakal mengasuh anaknya sejak bayi hingga dewasa, sehingga kita yang sudah menikah, kalau sudah menikah sudah lepaslah tanggung jawab orang tua. Orang tua kita selalu tercurahkan untuk keberhasilan dan kesuksesan kita, yaitu orang tua selalu mendoakan kita supaya sukses. Jadi siapa yang pengen jadi dokter? Angkat tangan. Fadilah. Siapa yang pengen jadi guru? Aisyah Putri. Aida pengen jadi apa? Jadi guru. Itu semuanya kita harus usaha dan minta sama orang tua. Mak, bapak, bahkan saya, semoga saya jadi seorang guru, semoga saya jadi seorang dokter. Itu kita minta ridhonya kedua orang tua. Orang tua kerja keras untuk menyempurnakan keluarga, perintah Allah dan Rasulullah, selalu untuk berbakti kepada orang tua. Yang terakhir apa nak? Hormat dan patuh kepada guru. Coba Fadilah bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hormat
belok dari sebelum kalian tahu huruf A sampai Z. Belajarlah ke sekolah, belajar sehingga kalian bisa membaca mulai dari huruf abjad, dari A sampai Z, dari alif sampai ya, bisa membaca Quran, bisa membaca Latin huruf seperti ini, ya kan? Beberapa ciri sikap dan patuh kepada guru. Pertama, harus sopan dan santun. Hormat terhadap guru harus diwujudkan dengan sikap yang baik terhadapnya. Sopan santun kita kepada guru contohnya berbicara dengan baik kepada guru, bertutur kata yang baik. Ketika berjalan depan guru dan orang tua apa? Menundukkan tangan atau kepala, menghormati caranya seperti itu ya. Dengan apa? Memberikan wajah tersenyum kepada guru. Jangan pula nanti pengen marah, nggak boleh, harus dengan cara tersenyum. Agar apa? Agar guru juga senang kepada kita, ya kan? Yang kedua, menghargai. Guru adalah pahlawan tanpa jasa. Berkat jasa dan penghormatannya kita bisa membaca, menghitung, mengenal dunia dan sekeliling kita. Dari pelajaran kita bisa mengenal dunia. Ada Amerika, ada Afrika, ada Palestina, ada Mekah, ada Madinah, ya kan? Di situ kita bisa mengetahuinya. Terus taat. Anak yang beradab adalah anak yang memiliki taatan yang tinggi terhadap gurunya. Taatan yang diwujudkan mematuhi segala nasihat. Coba nasihat seorang guru apa? Belajarlah yang baik. Ini kan contoh. Ketika ada PR dari sekolah dikerjakan, besoknya dikumpulkan. Ketika kalian tidak masuk sekolah, dengan cara apa? Ada surat izin. Itu salah satu contoh taat kepada guru, agar gurunya tidak kebingungan, ya. Mungkin di sini ada beberapa manfaat, yaitu kepada guru disenangi oleh banyak orang, mendapatkan ilmu yang barokah, menjadi anak yang soleh, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kepada guru apa? Salah satunya yaitu mencium tangan guru ketika bersalaman, tidak melupakan kebaikan guru, berdiri ketika menyambut guru. Terus bertanya sesuatu yang belum dipahami dengan cara yang sopan. Itu salah satunya, ya. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Mungkin ada yang ingin perlu kalian tanyakan. Silahkan sebelum kita tutup pelajaran hari ini. Ayo, siapa yang mau bertanya? Bu, Ya, baik, Putri. maksud taat kepada guru? Taat kepada guru adalah melakukan perintah guru. Contohnya, guru ada perintah seperti ini. Putri, coba kamu hapus papan tulis. Atau Putri dan yang lainnya, ya. Ketika ada PR dikerjakan. Itulah yang namanya taat kepada guru. Ada lagi? Bu, apa yang dimaksud dengan bersedekah? Oke, pertanyaan yang bagus. Bersedekah apa artinya? Kita memberikan apa yang kita miliki, baik berupa harta atau makanan atau pakaian, dengan cara diberikan kepada orang lain yang membutuhkannya. Karena apa? Karena Allah. Bersedekah itu bukan hanya pakai duit, bisa juga pakai makanan, terus bisa juga pakai pakaian yang kita punya, kita sedekahkan sama orang yang membutuhkan. Itu pahalanya besar banget. Makanan lagi diberikan pada orang yang membutuhkan, ya kan? Apalagi di bulan Ramadan dengan cara banyak bersedekah, pahalanya juga berlipat ganda. Apalagi banyak-banyak yang rajin membaca Al-Quran, 1 huruf 10 pahala. Apalagi baca 1 hataman Al-Quran, berapa pahalanya? Berlipat ganda. Ada lagi? Siapa yang bertanya? Fadila, silakan. Bu, doa untuk kedua orang tua. Oke, doa untuk kedua orang tua, ya, termasuk orang terpuji itu. Doa kedua untuk orang tua. Coba kita baca sama-sama.
habis sholat harus mendoakan kedua orang tua. Ada pertanyaan lagi? Bu, kapan Rasul dilahirkan? Oke. Sini termasuk salah satu keakbaran Rasulullah, yaitu mengetahui riwayat kehidupan Rasulullah. Rasulullah itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kenapa disebut dengan tahun Gajah? Karena sebelum Rasulullah itu dilahirkan ada kejadian di kota Mekah, yaitu Raja Abraha dan pasukannya datang ke kota Mekah dengan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi Allah tidak mengizinkannya. Dengan cara apa Allah memberikan azab kepada mereka? Dengan cara menurunkan burung ababil dengan membawa batu kerikil dari alam neraka. Batu kerikil tersebut sangat panas sehingga menembus kulit kepala yang dijatuhkan oleh burung ababil tadi kepada orang-orang golongan Raja Abraha, tembus ke badannya lainnya. Coba, itu ada dalam Al-Quran, ada kisahnya dari surat Al-Fil. Bacakan kita sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lanjut. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Itulah yang ada di dalam Quran tentang kisahnya Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah sebelum kelahirannya Nabi Muhammad ya. Nah, setelah itu setelah ayat Al-Quran diturunkan, hancurlah orang-orang Raja Abraha dan para pasukannya. Lahirlah Nabi Muhammad hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal ya, disebut dengan tahun Gajah. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup sebelum akhir pelajaran. Tutup dengan doa.